Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Dasar Konversi Energi, dan sekarang kita akan membahas tentang ini nih, planeter ya. Kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa ya minggu lalu ya? Tentang tenaga apa ya? Nuklir ya. Sekarang kita akan membahas tentang energi planeter berupa magma dan surya. Ya, baik, langsung saja kita mulai. Nah, ini dia energi magma. Jika kita melihat energi magma, berarti energi ini berasal dari perut bumi. Iya enggak? Energi yang berasal dari perut bumi. Pertanyaannya, siapa yang sudah pernah lihat energi magma kayak gini? Ya, coba mungkin bisa acungkan jempol di kolom komentar, boleh ya. Oke. Energi magma itu merupakan energi dari dalam perut bumi ya, sehingga dia bisa memancarkan ya energi yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat ya, energi magma yang sering kita lihat adalah berkaitan dengan letusan gunung berapi ya, bahwa gunung yang aktif menyebarkan magma sama seperti ini. Tapi magma atau energi dari dalam bumi ini bisa kita manfaatkan. Ya, bisa kita manfaatkan sebagai apa? Kita lihat ya. Ini dia nih, energi panas bumi atau geothermal energy. Ini sebentar saya kasih laser pointnya. Ya nih, permukaan bumi kita ini keras nih. Ya enggak? Kurang lebih 15 km. Nah, semakin ini permukaan, semakin kita menuju ke inti bumi atau pusat bumi, ya, merupakan bahan setengah cair dengan suhu yang sangat tinggi. Ya, bagian pusat bumi merupakan bubur cair dari batuan dan logam. Ya, bila ada teknologi ya yang mampu memanfaatkan energi panas bumi, maka akan menjadi energi yang sangat luar biasa. Kalau secara geografis kita lihat ya, ketika ada gunung-gunung ini kan, terus ada hujan, dia meresap sehingga dia masuk ke dalam sini ya, ke dalam perut bumi. Nah, di sini nih nanti ada proses aktivasinya, aktif ya. Ada hot floods dan lain-lain. Ya, ini bisa kadang-kadang kalau kita pernah bermain ke Garut ya, atau ke hot spring, apa ya bahasa Indonesia hot spring ya, tempat pemandian air panas. Nah, kadang-kadang ada nih uap-uap seperti ini ya, dan juga dengan teknologi ya kita bisa pakai ini ya, kita kalau apabila kita mempunyai teknologi, kita bisa bor ke dalam sehingga kita bisa memanfaatkan. Nah, kita lihat nih, geothermal energi ini ya, geothermal energi ini merupakan energi yang sudah dapat dimanfaatkan dari sekarang ya, dan berasalnya dari magma. Lihat magma nih ya. Nah, ini magma. Magma merupakan cairan ya, cairan panas dari kulit atau kerak bumi. Ya, magma juga dapat dikeluarkan ya ke permukaan bumi yang disebut lava nantinya. Wih, ini lavanya. Ya, lava ini akan membentuk gunung berapi nantinya. Ya. Nah, gunung berapi ada yang dua nih, ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Nah, di dataran tinggi yang memiliki gunung berapi biasanya banyak sumber air panas atau bahkan berupa sumberan air panas yang disebut geyser. Nah, di dalam bumi kita ini seperti ada kubangan air panas. Ya, sehingga ya dilakukan apabila kita lakukan pengoboran akan terjadi semburan yang kuat, bisa berupa cairan gas dan uap air panas ya. Kita pernah, mungkin kalau Anda pernah melihat atau pernah ke kawasan wisata, nah itu ya, ketika kita bor itu akan ada semburan yang sangat kuat. Sama seperti jika kita tidak memanfaatkan dengan baik, yaitu hasil seperti lumpur lapindo sampai sekarang sudah bertahun-tahun itu masih tetap ya. Nah, ini dia nih ya, semburan lumpur lapindo ya, bahwa ketika kita menggunakan teknologi tapi tidak tepat sasaran, maka ini akan terjadi ya, kerusakan alam. Seberapa banyak desa yang harus diungsikan, seberapa banyak orang-orang yang harus diungsikan karena ya ini sumburan dari lumpur lapindo ini ya, itu karena ya kita mungkin kurang cermat dalam menggunakan teknologi. Nah, kita lihat ini energi panas bumi di Indonesia ya. Indonesia sudah lama sekali ya melakukan pencarian sumber energi panas bumi. Yang pertama dilakukan di Kamojang nih pada tahun 1918. Kemudian pada tahun 1926 hingga tahun 1929 terus sudah dapat 5 sumur eksplorasi ya yang dibor, di mana sampai saat ini salah satunya masih ada, yaitu sumur KMJ itu Kamojang ya.
KMJ3, dia masih memproduksi uap air kering ya, uap panas kering ya, dan juga dry steam. Nah, ketika ada pecah perang dunia dan perang kemerdekaan Indonesia, mungkin merupakan salah satu alasan ini dihentikan untuk kegiatan eksplorasi di daerah tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat kegiatan eksplorasi panas bumi baru secara luas ini pada tahun 72 ya, di Direktorat Vulkanologi dan Pertamina dengan bantuan pemerintahan Prancis dan New Zealand. Ini ada survei di seluruh wilayah Indonesia. Dan hasil survei ini ya dilaporkan bahwa Indonesia terdapat 217 prospek panas bumi, yaitu di sepanjang jalur vulkanik tuh ya, mulai dari bagian Sumatera, terus ke Pulau Jawa, terus ke Bali, Nusa Tenggara, kemudian belok ke arah utara Maluku dan juga Sulawesi. Nah, di prospek baru sehingga di prospek ini ya, dari yang lama tadi 217 dilakukan prospek lagi, dicari lagi, ternyata ada 256 ya, yang terdiri dari 87 prospek di Sumatera, ada 3 prospek di Papua ya, kemudian ada 15 prospek di Maluku dan 5 prospek di Kalimantan. Sistem panas bumi di Indonesia umumnya punya sistem hidrotermal yang punya temperatur tinggi sekitar 225 derajat Celcius. Hanya beberapa di antaranya dari sumur-sumur itu ada sekitar 150 sampai 225 derajat Celcius. Nah, kita lihat nih, energi panas bumi di Indonesia. Terjadinya energi panas bumi ya, serta dilihat dari karakteristiknya ya, dilihat dari penulisan Budi Harja ya, ada 3 lempengan yang berinteraksi di Indonesia, yaitu ada lempengan Pasifik ya, kemudian lempengan India, mana nih dia, ini dia, India dan Australia, yang lempengan kita nih ya, dan lempengan Eurasia ya, seperti ini. Nah, tumbukan yang terjadi antara ketiga lempengan tersebut telah memberikan peranan yang sangat penting bagi terbentuknya sumber energi panas bumi di Indonesia. Makanya di Indonesia tuh sering sekali ada gempa bumi ya. Nah, inilah ring of fire di sini tadi ya. Dari Sumatera ya kan, Jawa, Maluku ke Sulawesi. Ya, ini merupakan uh, apa namanya, ring of fire-nya ya, karena tadi ini bergerak-bergerak nih ya, saling bergerak tiap hari, semakin bergerak maka dia akan mengalami tumbukan dan gesekan sehingga mengalami gempa bumi. Nah, yang tadi sudah dijelaskan ya, kita termasuk dalam ring of fire. Ya, kalau lihat mulai dari sini ya. Ya, kita termasuk dalam ring of fire nih, lihat. Ya, sampai ke atas, sampai Jepang ya. Konon katanya Jepang dulu bukan pulaunya tidak ada, tapi dibentuk ya dari tenaga vulkanik ya, sampai di sini Australia, sampai ke Amerika, sampai ke Peru, Chili. Ya, ini adalah ring of fire. Jadi serentetan ini nih ya yang membuat aktif ya pergerakan dari bumi. Nah, kita lihat ini merupakan suatu konversinya dari energi panas bumi. Ketika kita lihat ya, nanti kita lihat ya, ketika kita lihat sini adalah panas bumi, convectionnya dia berkonveksi di sini nih. Ya, sebagian besar dia di dalam perut bumi ya, seperti ini. Dia mengarah ke oceanic ya, ada mengarah ke plating, ke daratan ya, sehingga nanti kalau di daratan ini nanti kita bisa menimbulkan atau melihat terbentuknya gunung berapi. Dan juga ada spread center, ini juga yang merupakan bagian jalur dari panas bumi tersebut. Nah, kita lihat berikutnya adalah sistem hidrotermal, kaitannya dengan apa? Energi panas bumi atau magma. Sistem panas bumi di Indonesia umumnya merupakan sistem hidrotermal yang mempunyai temperatur tinggi ya, tadi sudah disebutkan ya, lebih dari 225 derajat Celcius. Hanya beberapa ya, sekitar 150 sampai 225. Pada dasarnya sistem panas bumi hidrotermal termasuk hasil perpindahan panas nih, konversinya perpindahan panas dari sumber panas sekeliling yang menjadi yang terjadi secara konduksi dan secara konveksi. Jadi dari magma tersebut ya, ya ada kristalin, ada panas ya, ada rock ya atau batuan membuat panas ini, kemudian lihat ada ya bagian-bagian ini ya, sehingga ini yang dilewati apabila terdapat air ya, apabila terdapat air maka dia menjadi uap atau hot water, jadi hot spring ya, pemandian air panas ya. Sementara ini ada sedikit
ada siklus ya. Jadi ada siklus supaya dia seimbang alamnya, sehingga apa? Masuk kembali, kemudian dipanaskan, keluar seperti itu. Nah, negara-negara lihat ini ya, negara yang paling banyak menghasilkan geothermal energi. Indonesia di peringkat ketiga. Ya, yang pertama Amerika, yang kedua Filipina, yang keempat Meksiko dan Italia. Ya, ini sumber dari International Geothermal Association. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama semua pembangkit. Kalau kita membayangkan energi surya, berarti kita melihat ini nih, layaknya suatu kettle, di mana ada sumber dari panas. Kalau sini sumber dari panas, ini dari panas bumi. Ya, yang memanaskan air ya. Jadi kita lihat di sini ya, kita ke kanan bahwa bumi itu kita ya sangat luar biasa siklusnya ya. Ketika air hujan turun ke bumi, kemudian ketika alam masih baik, dia akan masuk ke dalam menyerap. Nah, di sini ada air nih. Ada air, ada batuan, ada reservoir, dan ada batu panas. Ini nanti dia bisa ya, ketika ada celah-celah dia bisa menyemburkan ya uap panas, atau ada hot spring atau pemandian air panas gitu ya. Ada juga membentuk gunung berapi. Sama, geothermal energi juga sama seperti itu. Memanaskan air ya dari sumber panasnya hingga menghasilkan uap yang nanti dikonversikan dengan energi mekanik sehingga menjadi energi listrik. Nah, kita lihat geothermal power plants-nya ya. Ini memerlukan sumber daya nih. Ya, hidrotermal yang tinggi sekitar 300 sampai 700 Fahrenheit ya. Untuk mungkin berasal dari sumber uap kering atau sumber uap panas. Ada 3 nih jenis pembangkit listrik panas bumi ya. Pembangkit uap kering ya, kilang uap, dan juga pembangkit listrik situs binel ya. Mohon diperhatikan karena nanti kita ada kuisnya di akhir. Kemudian ini adalah sistem dry steam plant ya, sistem uap kering. Uap kering berarti yang kita manfaatkan ya dari sini ya. Ketika kita ketika kita gali ya sumur tersebut, yang keluar uap kering. Ya, oleh karena itu kalau siklus uap kering itu, jadi siklus itu langsung menggerakkan turbin, menggerakkan generator ya, kemudian uap tersebut di cooling down, dimasukkan kembali ke dalam perut bumi. Supaya apa? Supaya evergreen, supaya kelestariannya tetap terjaga ya. Jadi kalau misalnya air dikeluarin terus nggak dimasukin, ya udah ya, nanti dia akan apa, sini kosong nih, jadi nanti akan ada bencana seperti itu. Sama juga kalau kita lihat di mesinnya nih, kayak mesin ya, uap kering setelah kita bor mengeluarkan uap, menggerakkan turbin, menggerakkan generator, menghasilkan energi, dan uap tersebut dimasukkan kembali ke dalam atau diinjeksi lagi ke dalam. Nah, ada ya berikutnya geothermal system flash steam plant ya. Ini ya dimana membawa air panas nih bertekanan. Jadi tadi uap ya, kalau ini air bertekanan tinggi dalam bumi, dan mengubahnya nih, kita mengubah menjadi uap ya, untuk apa? Menggerakkan turbin dan generator. Kemudian ketika uap itu dimasukkan ke dalam sini lagi nih ya, ketika uap mendingin ya dan mengembunkan menjadi air, itu nanti ya di cooling down sini, cooling tower, nanti akan dimasukkan ke dalam bumi kembali ya. Sebagian besar pembangkit geothermal ini merupakan pakai flash steam power plant ya. Kemudian ini bisa kita lihat ya, ini pembangkit listrik tenaga uap flash. Ini adalah bentuk pembangkit listrik geothermal, ini yang paling umum nih. Air panas tadi dipompa di bawah tekanan ya, di bawah tekanan besar ke permukaan, mencapai permukaan, tekanan nanti berkurang nih, dan hasilnya sebagian air merubah menjadi steam atau uap ya, kemudian menghasilkan semburan bus gitu kan, yang menggerakkan turbin sehingga menggerakkan generator ya. Kemudian dari situ dikondensasikan di kondenser ya, didinginkan kembali dan diinjeksikan. Jadi ini juga ada nih limbahnya juga nih, dari sini bisa langsung dibuang ke bawah ya, uapnya pun bisa dibuang ke bawah sehingga nanti jadi lestari. Ada berikutnya binary ini, binary cycle power plant. Ini mentransfer panas ya. Kalau binary seperti ini. Jadi mentransfer panas, dia menggerakkan heat exchanger di sini nih. Di sini jadi ada pipa-pipa panas ya, pipa-pipa panas di sini. Jadi dia apa? Penukar panas di sini. Ya, panas menyebabkan cairan kedua berubah menjadi uap ini ya, evaporator yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Jadi ini air panas langsung digunakan untuk apa, memanaskan air yang ada di sini nih, binary cycle, kemudian diinjeksikan kembali. Itu perbedaan-perbedaannya. Kemudian
Ada geothermal power plant piping. Jadi nanti kalau memang sempet ya ada waktu, misalnya ada kunjungan ke kayak ke Kamojang itu kan, ke Garut ya di situ ya, bisa dilihat bahwa kalau geothermal power plant itu menggunakan pipa-pipa yang sangat besar ya. Kita lihat piping pemipaan ini ya digunakan untuk proses pembangkitan mereka. Kemudian kita bahas sekarang tentang geothermal power plant dengan environmental atau dengan apa sih namanya, lingkungan ya. Pembangkit ini ya, pembangkit tenaga panas bumi itu tidak membakar bahan bakar ya. Ini salah satu yang green juga ya, sehingga dia bisa menghasilkan listrik dengan tingkat emisi yang sangat rendah. Bahkan kadang-kadang tidak ada ya, bahkan kurang dari 1% emisi karbon dioksida dari sebuah pabrik bahan bakar fosil ya. Itu sangat-sangat sedikit sekali ya. Menggunakan scrubber juga untuk membersihkan udara dari hidrogen sulfida yang tergantung di dalamnya. Nah, ini juga memancarkan 97% lebih sedikit senyawa sulfur pemeja hujan asam. Ya, kadang-kadang memang ada sulfur dan lain-lain ya, sehingga dia menyebabkan hujan asam. Tapi ini terus dikembangkan sehingga apa? Teknologi ini pembangkitnya akan menjadi lebih aman. Ya. Ini kita lihat nih di geothermal ya. Ini sampai 190 derajat Celcius granit ya di bawah ya. Kemudian berikutnya ada United Down Geography Energy Project. Ini sudah membuat nih pilot project ya untuk geothermal energi, diperkirakan sekitar 10 megawatt dari listrik sampai 50 megawatt dari panas ya. Kelebihannya geothermal energi ini ya di Cornwall ini bisa memenuhi kebutuhan listrik sampai 20% dari di ya UK ya, di Inggris seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Seperti itu geothermal. Nah, setelah dari geothermal kita bahas sedikit surya, nanti kita akan bahas lagi ya. Kita lihat energi surya ya. Energi surya merupakan energi, ini sudah sempat kita bahas ya, tapi saya ulangi lagi supaya ingat terus ya. Energi surya merupakan energi yang didapatkan dengan mengubah energi panas atau matahari menjadi peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lain. Ya, tekniknya ini dimulai dari pada tahun 1839 ya, yang ditemukan oleh S.C. Becquerel ya. Dia menggunakan kristal silikon untuk mengkonversikan radiasi matahari ya, namun sampai 1955 ini belum banyak dikembangkan. Kemudian tahun 58 dikembangkan lagi sel silikon ini menjadi model yang baru ya, dan juga bisa digunakan di satelit luar angkasa. Nanti kita belajar surya satelit. Ini menarik ya. Kemudian prinsip dasar energi surya ya tadi ya, pasti di terestrial di bumi ini pasti kita menerima sinar matahari. Radiasinya macam-macam ya. Radiasi macam itu tergantung dari letak geografis, waktunya, musim, landscape, cuaca, dan lain-lain. Ada juga beberapa klasifikasi ini energi surya. Ada energi surya pasif ya, ini mengacu pemanfaatan energi matahari tanpa ada alat mekanik. Misalnya kompor surya ya, atau alat pendingin surya pasif dan pencahayaan rumah. Pernah nggak lihat di desa-desa gitu kan, yang nggak ada listrik, dia pakai botol ya, pakai botol ini ya nggak, dimasukkan ke dalam genteng, terus nanti ada cahaya mataharinya menerangi rumahnya. Nah, itu pasif tuh ya. Atau kompor surya, pernah nggak bikin cekungan gitu kan, cekungan, kemudian di tengah-tengahnya ada kompor untuk dikonsentrasikan cahaya atau panas matahari ke tengah-tengah sehingga dia membakar. Nah, itu pasif. Kemudian kalau yang aktif, pemanfaatan alat mekanis nih dan pengumpulannya, penyimpanan, ada baterai ya, dan lain-lain ya. Ini sistemnya bisa juga dipakai sistem pemanas air ya. Misalnya dia mempunyai, ada nanti coba ya, ada atau tidak, sepertinya saya jelaskan bagaimana matahari yang digunakan untuk pemanasan, untuk membuat uap dan lain-lain itu juga ada. Jadi ada yang sama, misalnya contohnya ya, ini kayak semacam modul surya. Ada juga memang dia seperti dia memanaskan atau memberikan konsentrasi matahari untuk apa? Untuk kayak tadi, untuk memanaskan air, membuat uap ya, sehingga bisa menggerakkan turbin. Nah,
Kalau yang tadi semacam kompor surya itu pakai kolektor surya. Kolektor ya dia mengumpulkan panas ya. Sistem perpindahan panas yang menghasilkan energi panas dengan memanfaatkan radiasi matahari sebagai sumber utamanya. Ketika cahaya matahari menimpa absorber pada kolektor surya, sebagian cahaya akan dipantulkan kembali ke lingkungan, sedangkan sebagian besar akan diserap dan dikonversikan menjadi energi panas. Kemudian panas tersebut dipindahkan ya kepada fluida yang bersirkulasi di dalam kolektor surya untuk kemudian dimanfaatkan dan diaplikasikan. Kita lihat kolektor surya apa sih? Ada cover berfungsi untuk mengurangi rugi panas. Kemudian ada absorber menyerap panas. Kemudian ada kanal sebagai saluran transmisi fluida kerja. Ada juga isolator meminimalisasikan kehilangan panas secara konduksi. Ada frame juga berbentuk sebagai struktur pembentukan dan penahanan beban kolektor. Kalau kolektor surya kita lihat ada jenisnya nih. Ya, ada jenisnya dan memiliki korelasi. Ya, yang pertama flat plate ya kolektor ya. Keuntungannya pasti ya datarnya memanfaatkan kedua komponen radiasi matahari melalui sorotan langsung dan disebarkan. Ya, tidak memerlukan tracking matahari karena desain yang sederhana, hanya sedikit memerlukan perawatan dan biayanya. Yang kedua, concentrating collector. Ini diperancang, diaplikasikan membutuhkan energi matahari atau panasnya ya dengan temperatur 100 sampai 400 derajat Celcius ya. Kolektor surya ini mampu memfokuskan energi dari radiasi matahari ya pada suatu receiver sehingga dapat meningkatkan kuantitas energi yang diserapnya. Yang ketiga, evacuate tubes collector ya, ini rancang lebih tinggi nih. Ada dua jenis kolektor daripada yang kedua sebelumnya. Keistimewaannya efisiensi transfer panas yang tinggi ya, tapi tetap ada faktor kehilangan panas yang rendah. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kalau misalnya energi matahari ya, kalau sumber energi matahari bukan sumber energi awet nggak habis-habisnya ya. Sumber energi ini ada di bumi untuk keperluan macam-macam ya, manusia, transportasi dan lain-lain. Oke, nah ini yang tadi kita lihat nih, model cermin ya raksasa yang mengkolektor. Ini luas banget ya, ini luas banget. Jadi dia mengkolektorkan ya, dia mengkolektorkan panas ya, mengkonsentrasikan semua panas di sini nih, sehingga tadi ya di sini sehingga nanti apa, dia bisa memanaskan air dan membuat menjadi uap ya. Ini mega proyek terbesar di dunia. Coba kita mungkin ada YouTube-nya ya. Coba saya bisa nggak sih ini di klik gimana cara kliknya nih, klik kok nggak bisa diklik. Oh, dapat. Bisa nggak sih diklik? Hai. Tunggu ya, bisa diklik nggak ya? Nggak ada. Nggak bisa diklik pemirsa. Oh, gimana caranya mau klik? Oke. Oh, ada ternyata. Proyek penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu langkah inovasi dalam upaya untuk mencegah perubahan iklim beserta perubahan lingkungan. Keunggulan dari energi terbarukan ini bisa dikatakan tidak akan pernah habis, serta dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Tentunya untuk membuat energi terbarukan ini pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Bisa kita lihat ya, besar banget ini mereka Berikut beberapa membuatnya. mega proyek energi terbarukan terbesar dan termahal di dunia. Solar panel apung Cina. Fasilitas pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di dunia ini terletak di kota Huainan di Cina. Pembangkit ini memiliki kapasitas 40 MW dengan total 120.000 panel surya yang cukup untuk memberi daya pada sebuah kota kecil. Panel surya ini mengapung di atas bekas wilayah pertambangan batu bara yang tergenang air. Pembangkit listrik apung ini memiliki beberapa keuntungan. Mereka tidak memakan tempat yang berharga di darat, dan efek pendinginan dari air tempat panel mengapung ini membuatnya lebih efisien. Selain itu, panel ini juga dapat membantu mengurangi penguapan air untuk minum atau irigasi dengan menghalangi sinar matahari. Sedangkan biaya pembangunan proyek ini dilaporkan menelan biaya sekitar 45 juta US dollar atau sekitar 638 miliar rupiah. Super Mirror Power Plant. Nah, ini dia.
Pembangkit listrik termal dengan daya 100 MW pertama di Cina ini mulai beroperasi di Dunhuang, Provinsi Gansu, Cina Barat Laut. Pembangkit listrik ini adalah salah satu stasiun pembangkit listrik fotovoltaik yang pertama di negara itu. Pembangkit listrik ini juga terbesar di dunia dari jenisnya dengan konsentrasi cahaya terbesar, menara endotermik tertinggi, tangki penyimpanan panas terbesar, dan menghasilkan listrik selama 24 jam. Jadi tengah-tengah itu... Tidak seperti pembangkit listrik tenaga lainnya, pembangkit ini dapat menyimpan energi matahari sehingga dapat digunakan ketika cuaca berawan atau malam hari. Cermin yang berada di bawah akan memantulkan sinar matahari ke menara pembangkit listrik heliostat. Cermin yang berjumlah sekitar 12.000 ini dapat berputar menyesuaikan arah dari sinar matahari. Setelah itu panas yang dibantulkan akan memanaskan garam di dalam menara dengan suhu 550 derajat Celcius. Dengan panas yang dibantulkan itulah pembangkit ini akan menghasilkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh menara ini adalah sekitar 390 MW per tahunnya dan setara dengan pengurangan emisi karbon dioksida sebesar 350.000 ton. Di bawah menara ini juga terdapat penyimpanan garam sebanyak 20.000 ton yang dapat didaur ulang agar dapat diproses kembali. Untuk ketinggian tower pembangkit ini adalah sekitar 260 meter atau setara dengan gedung 80 lantai. Sedangkan biaya untuk proyek pembangunan pembangkit ini menurut beberapa sumber adalah sekitar 430 juta US dollar atau sekitar 6 triliun rupiah. Solar Power Batlapak. Salah satu penggunaan tenaga surya dengan kapasitas yang besar berada di Taman Surya Batla, India. Terletak di area strategis yang gersang dan kering dengan suhu mencapai 46 derajat Celcius, tempat ini merupakan area sempurna untuk pemasangan pembangkit listrik tenaga surya. Taman pembangkit tenaga surya ini dibangun pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019. Pembangkit ini mencakup area seluas 13.000 hektar dan terdiri dari 10 juta panel surya. Pembangkit ini memiliki kapasitas 2,25 gigawatt dan dapat memasok energi listrik untuk 700.000 rumah. Untuk investasi pembangunan Taman Tenaga Surya Batla ini, kurang lebih memerlukan biaya total sekitar 1,4 miliar dolar atau setara dengan 19 triliun rupiah. Ivanpah Solar Power Facility. Fasilitas tenaga surya Ivanpah ini terdiri dari 3 pembangkit listrik yang terpisah. Ketiga pembangkit tersebut menghasilkan listrik yang cukup untuk memberi daya pada lebih dari 140.000 rumah di California. Ivanpah ini menggunakan ratusan ribu cermin untuk mengumpulkan panas dari sinar matahari dan memfokuskannya pada penerima surya yang berada di atas menara. Panas dari sinar matahari dikumpulkan kemudian digunakan untuk memanaskan suatu fluida hingga menghasilkan uap. Kemudian uap itu menggerakkan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Stasiun tenaga surya ini berada di Gurun Mojave, California dan merupakan fasilitas panas matahari terbesar di dunia dengan 173.500 set cermin seukuran pintu garasi. Proyek ini juga membantu mengurangi emisi 400.000 ton karbon dioksida per tahun yang setara menghilangkan 72.000 kendaraan. Untuk nilai pembangunan konstruksi pembangkit ini diperkirakan menelan biaya sekitar 2 miliar US dollar atau setara dengan 28 triliun rupiah. Tadi 19, sekarang 28. Offshore Wind Park Hornsea One. Hornsea One adalah ladang turbin tenaga angin lepas pantai terbesar di dunia yang terletak pada 120 km lepas pantai Yorkshire di Inggris. Hornsea One ini merupakan proyek ambisius di mana bertujuan untuk dapat memasok energi listrik efisien untuk 1 juta rumah di Inggris. Turbin ini memiliki tinggi menara sekitar 190 meter dan kincir setengah kali lebih besar dari London Eye Ferris Wheel. Menurut pengembangnya, satu putaran dari turbin ini dapat memberi daya rata-rata satu rumah selama 1 hari. Turbin angin ini dilengkapi dengan kabel lepas pantai tegangan tinggi yang terpanjang di dunia yang terbentang lebih dari 900 km. Turbin energi angin Hornsea ini memiliki kapasitas 1,2 gigawatt, kemudian proyek ini diperluas hingga mampu menghasilkan energi listrik sebesar 6 gigawatt untuk memasok kurang lebih 4 juta rumah tangga.
Proyek ini dibangun dengan menelan biaya sekitar 4,2 miliar pound sterling atau setara dengan 79 triliun rupiah. Dibangunnya proyek ini merupakan langkah negara Inggris dalam upaya untuk menghasilkan sepertiga daya energi efisien dari turbin tenaga angin lepas pantai pada tahun 2030. Green Energy Island, Denmark. Pemerintah Denmark berencana untuk membangun proyek berskala besar yang dijuluki dengan pulau. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Itu tadi thermal, tenaga surya. Nah, kalau ya kita balik lagi ke tenaga surya, kalau misalnya solar system untuk rumah ya sama seperti ini ya. Ada modul surya, kemudian masuk controller ya, kemudian bisa disimpan dulu dalam baterai atau langsung digunakan. Tentunya kita pakai inverter karena apa? Hasil daya keluarannya yaitu ya dia berbentuk arus searah ya. Sementara kalau di rumah kita pakai arus bolak-balik, jadi harus pakai inverter, dirubah dulu ya. Kecuali kalau memang bebannya digunakan untuk beban arus searah ya bisa langsung tanpa harus pakai inverter. Nah, di Jepang ya teknologi banyak ya penerapannya, dilengkapi dengan bahkan ada sensor gempa, mampu menyala 48 jam terus menerus pada getaran 5 skala Richter. Ini teknologinya ya. Oke, saya rasa itu untuk kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan langsung saja dilayangkan di Microsoft Teams-nya. Nanti kita akan bahas dan diskusi di sana. Dan jangan lupa di akhir nanti setelah ini akan ada kuisnya, silahkan diikuti, langsung dijawab ya karena itu ada soal-soalnya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.